sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok IPW, Ikatan Pelajar Waras, yang selalu disia-siakan tapi tetap berjuang. Kami akan membahas mengenai dampak dari Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan bagi sebuah periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya. Disebut yang Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya yang disebut Blok Timur. Perang Dingin terjadi pada tahun 1947 hingga 1991. Tentunya Perang Dingin ini memiliki banyak dampak sekali pada berbagai bidang. Salah satunya adalah yang akan kami jelaskan, yaitu mengenai bidang militer sebagai dampak dari adanya Perang Dingin. Berikut pembahasan, simak sampai akhir ya. Perlombaan senjata nuklir adalah kompetisi antara negara-negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Nah, untuk mengembangkan dan juga memperbanyak teknologi terutama senjata nuklir dan juga teknologi pengantarnya. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mencapai superioritas militer atau setidaknya mencapai keseimbangan kekuatan nuklir yang dikenal sebagai Mutual Assured Destruction atau MAD, yang berarti bahwa kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk menghancurkan satu sama lain jika terjadinya perang nuklir. Perlombaan senjata nuklir dimulai setelah Amerika menjatuhkan bom atomnya di Hiroshima dan juga Nagasaki pada tahun 1945 yang menunjukkan kekuatan destruktif dan senjata nuklir. Uni Soviet merespon dengan mempercepat pengembangan senjata nuklirnya sendiri dan berhasil menguji bom atom pertamanya pada tahun 1949, menandai dimulainya kompetisi global. Kedua negara berlomba-lomba meningkatkan kapasitas nuklir mereka melalui inovasi teknologi. Yang pertama ada bom hidrogen atau H-bom, bom termonuklir yang jauh lebih kuat daripada bom atom. Amerika Serikat berhasil menguji bom hidrogen pertama pada tahun 1952, diikuti oleh Uni Soviet pada tahun 1953. Nah, yang kedua ada rudal balistik antar benua atau ICBM. Pengembangan rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke target di belahan dunia lain menjadi prioritas. Pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan ICBM pertamanya. Nah, yang ketiga ada kapal selam nuklir. Kedua negara juga mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir yang mampu meluncurkan rudal dari bawah air, meningkatkan kemampuan serangan nuklir yang tersembunyi. Perlombaan senjata nuklir mulai mereda pada akhir 1980-an seiring dengan runtuhnya Uni Soviet dan normalisasi hubungan internasional antara Amerika Serikat dan Rusia. Perlombaan senjata nuklir juga mendorong negara lain seperti Inggris, Prancis, Cina, dan India untuk mengembangkan program nuklir mereka sendiri. Nah, untuk mengurangi resiko perang nuklir, sejumlah perjanjian pengendalian senjata nuklir seperti yang pertama adanya perjanjian pelarangan uji coba nuklir sebagian atau pada tahun 1963 melarang uji coba nuklir di atmosfer luar angkasa dan di bawah air. Nah, terus ada perjanjian non-proliferasi nuklir 1968 berupaya mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara yang belum memilikinya. Perkembangan teknologi militer. Teknologi militer telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, terutama dipercepat oleh kebutuhan pertahanan dan dominasi strategis teknologi militer modern berkembang pesat terutama sejak abad ke-20. Berikut beberapa aspek dalam perkembangan teknologi. 1. Senjata nuklir. Senjata nuklir, bom atom dan hidrogen dimulai pengembangan nuklir bersamaan dengan proyek Manhattan, proyek Perang Dunia II, yang menghasilkan bom atom pertama pada 1950-an. Senjata termonuklir atau bom hidrogen yang jauh lebih kuat dari bom atom juga dikembangkan. Ini mendorong perlombaan senjata antara negara-negara besar, terutama negara adidaya atau
Amerika Serikat dan Uni Soviet. ICBM atau kepanjangannya Intercontinental Ballistic Missile, rudal balistik antara benua mampu hulu ledak nuklir ke jarak ribuan kilometer. Pengembangan ICBM oleh AS dan Uni Soviet mengubah keseimbangan kekuatan global karena ancaman serangan nuklir jarak jauh menjadi nyata. Teknologi udara dan antariksa. Jet tempur setelah Perang Dunia II, pesawat tempur bermesin jet menggantikan pesawat baling-baling, memungkinkan kecepatan dan manuver yang lebih cepat. Jet tempur modern seperti F-35 Lightning II atau Su-57 dilengkapi dengan teknologi siluman radar dan persenjataan canggih. Terus pesawat tanpa awak UAV atau drones, teknologi drone atau UAV Unmanned Aerial Vehicle seperti MQ-9 Reaper telah merevolusi taktik militer modern. Drones digunakan untuk pengintaian, serangan presisi dan operasi tanpa menggunakan personel. 3. Sistem pertahanan udara. Anti-aircraft dan anti-missile system. Pengembangan sistem pertahanan udara canggih seperti S-400 Rusia atau Patriot AS memungkinkan negara-negara untuk mencegat rudal dan pesawat musuh sebelum mencapai target. Sistem ini semakin penting dalam menghadapi ancaman rudal balistik dan serangan udara. Teknologi laser dan energi terarah. Senjata berbasis energi seperti laser sedang dikembangkan untuk melawan ancaman rudal atau drone. Teknologi ini menawarkan cara baru untuk menghadapi ancaman udara tanpa menggunakan amunisi konvensional. Yang keempat, konvensional komando dan kontrol C4ISR atau Command Control Communication, Computer Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Ini mencakup semua teknologi yang memungkinkan militer untuk mengumpulkan intelijen, berkomunikasi, dan mengkoordinasi operasi. Teknologi ini menjadi tulang punggung perang modern, terutama di era digital, perang cyber. Artificial Intelligence (AI) digunakan untuk analisis data intelijen, pengintaian otomatis, dan pengembalian keputusan strategis yang lebih cepat. AI juga diterapkan pada sistem senjata otonom yang dapat beroperasi tanpa intervensi manusia. Cyber information, perang siber. Dalam era digital, teknologi informasi telah menjadi komponen penting dalam peperangan. Serangan siber dapat merusak infrastruktur kritis, mengganggu komunikasi, atau mencuri data intelijen. Negara-negara seperti AS dan Rusia dan Cina telah meningkatkan kemampuan mereka dalam serangan pertahanan siber. Terus perang informasi, penggunaan propaganda, berita palsu, dan operasi informasi menjadi bagian penting dalam mempengaruhi opini publik, keputusan strategis lawan. Teknologi dan kimia, senjata biologi dan kimia. Senjata ini termasuk di antara teknologi mematikan, meskipun penggunaannya dikendalikan oleh konvensi internasional seperti konvensi senjata biologis dan konvensi senjata kimia. Perkembangan dalam bioteknologi dan kimia masih memberikan potensi ancaman dalam bentuk agen-agen baru, medis, militer, pengembangan vaksin, pengobatan cedera, dan teknologi medis. Lapangan seperti pencetakan organ atau peralatan medis portabel semakin canggih untuk mendukung personel militer di medan perang. 7. Pakaian dan peralatan tempur canggih. Exoskeleton, teknologi exoskeleton yang dikembangkan untuk meningkatkan kekuatan fisik prajurit di medan perang, memungkinkan mereka untuk membawa beban berat dengan lebih sedikit kelelahan baju tempur
berteknologi tinggi pakaian tempur masa depan sedang dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dari peluru ledakan dan beban kimia sambil meningkatkan mobilitas dan memberikan data medan pertempuran secara real time. Pembahasan yang ketiga adalah pembentukan aliansi militer. Nah, kalian tahu nggak sih aliansi militer itu apa? Jadi, aliansi militer merupakan suatu langkah yang diambil oleh dua negara atau lebih untuk membentuk suatu kesepakatan formal dalam bidang keamanan dan pertahanan secara bersama. Dalam sejarah modern, aliansi militer seringkali merupakan tanggapan terhadap dinamika geopolitik, perang, ataupun ketegangan internasional. Nah, aliansi militer ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk keamanan kolektif atau bersama. 2, mencegah agresi dari kekuatan luar. Yang ketiga, untuk memperkuat pengaruh politik atau ekonomi di kawasan tertentu. Nah, tentu saja aliansi militer di belahan dunia ini sangat banyak, bukan? Namun kita di sini menyajikan beberapa contoh. Jadi, contoh yang pertama adalah North Atlantic Treaty Organization atau NATO. NATO ini didirikan pada tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua. NATO merupakan aliansi militer yang terdiri dari negara-negara Eropa Barat seperti Amerika Serikat dan Kanada. Tujuan dibentuknya NATO adalah untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet dan sekutunya selama Perang Dingin. NATO ini mempunyai prinsip utama, yaitu pasal 5 yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua anggota. Yang kedua adalah Pakta Warsawa atau Warsaw Pact. Pakta Warsawa ini dibentuk pada tahun 1955 sebagai respon Uni Soviet terhadap dibentuknya NATO. Anggota dari organisasi ini adalah negara-negara Blok Timur, termasuk Uni Soviet dan sekutunya di Eropa bagian timur. Tujuan dibentuknya Pakta Warsawa ini adalah sebagai aliansi militer komunis selama Perang Dingin. Nah, aliansi yang ketiga adalah ANZUS. ANZUS dibentuk pada tahun 1951 yang memiliki anggota aliansi diantaranya Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Tujuan dibentuknya aliansi ini adalah untuk meningkatkan keamanan di kawasan Pasifik, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman dari Asia selama dan setelah Perang Korea. Contoh yang keempat atau contoh yang terakhir adalah Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO. Nah, organisasi ini dibentuk pada tahun 1954 sebagai tanggapan terhadap peningkatan pengaruh komunis di daerah Asia Tenggara. Anggota dari organisasi ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, dan beberapa negara di Asia. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk melawan penyebaran komunisme di kawasan-kawasan tersebut. Militerisasi luar angkasa adalah upaya untuk menggunakan ruang angkasa sebagai keperluan militer seperti pengintaian, komunikasi, peluncuran senjata, dan pertahanan. Mencakup pengembangan teknologi dan infrastruktur di luar angkasa yang bertujuan mendukung aktivitas militer di bumi atau sebagai bagian dari strategi pertahanan dan keamanan suatu negara. Selama Perang Dingin, militerisasi luar angkasa menjadi salah satu aspek penting dalam perlombaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 1. Satelit pengintaian. Yang dimaksud satelit pengintaian digunakan untuk mengumpulkan informasi intelijen, memonitor aktivitas militer musuh, serta memberikan data yang diperlukan untuk mengarahkan senjata. 2. Sistem peringatan dini. Yang dimaksud, satelit juga digunakan untuk mendeteksi peluncuran rudal balistik antar benua atau disebut ICBM, memungkinkan negara yang diserang untuk merespon negara cepat. 3. Komunikasi militer. Yang dimaksud, satelit komunikasi memungkinkan koordinasi
militer jarak jauh, dan memberikan kemampuan komunikasi yang aman selama operasi militer. Terima kasih. Perang proksi adalah konflik di mana dua atau lebih kekuatan besar berperang secara tidak langsung dengan mendukung pihak-pihak yang bersekutu di negara atau wilayah lainnya. Alih-alih pertempuran secara langsung selama perang proksi, negara-negara besar memberikan bantuan seperti memberikan bantuan senjata, dukungan logistik, pemelatihan militer, atau dana kepada kelompok atau negara yang mereka dukung. Tanpa terlibat langsung dalam pertempuran, perang proksi menjadi ciri khas perang dingin di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah terlibat dalam perang terbuka atau sama lain, tetapi sering mendukung satu sama pihak yang berbeda dalam konflik di seluruh dunia. Contoh perang proksi adalah Perang Korea 1950 sampai 1953. AS mendukung Korea Selatan sementara Uni Soviet dan Cina mendukung Korea Utara. Melalui perang proksi, kekuatan besar dapat memperjuangkan kepentingan geopolitik mereka tanpa risiko perang nuklir atau perang skala besar yang bisa terjadi jika mereka terlibat secara langsung. Cukup sekian penjelasan dari kami, penjelasan yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya Tuhan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.